pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala. Kita masih membahas tentang adab makan. Sampai poin berapa terakhir kemarin, Pak? Adab makan sudah kita bahas ya. Poin berapa kemarin terakhir? Poin kelima ya. Baik. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas sebelumnya tentang adab makan dan baru 4 poin yang kita bahas ya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal, dan sudah kita jelaskan apa saja itu makanan-makanan yang halal, baik halal secara zatnya maupun halal cara mendapatkannya atau cara menghasilkannya. Yang kedua, adab makan, tidak makan ketika perut masih kenyang. Yang ketiga, adab makan juga tidak makan dengan menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Yang keempat juga yang sudah kita bahas, tidak boleh bersikap israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan dan juga mubazir, membuang-buang makanan, yang itu termasuk perbuatan yang diharapkan. Ini 4 poin yang sudah kita bahas dari adab-adab makan. Kita lanjut poin yang kelima. Berkata pengarang kitab ini, hafizahullah ta'ala, yang kelima di antara adab makan adalah mencuci tangan sebelum makan. Apalagi kalau tangan kita terkena kotoran, maka cucilah terlebih dahulu. Yang dijadikan dalil para ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa mencuci tangannya sebelum mereka makan, walaupun mungkin mereka tidak tahu bahwasannya mencuci tangan itu berguna untuk menjaga kesehatan sehingga menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Yang keenam, di antara adab makan juga tidak menyantap makanan dan minuman yang masih dalam keadaan panas. Nah, ini sering dilanggar oleh kaum muslimin dan muslimah. Mereka paksakan makan dengan makanan yang panas atau minum dengan minum yang panas. Kemudian juga sebetulnya ada larangan nggak boleh meniup makanan atau minuman yang dalam keadaan panas. Ini juga kebiasaan yang justru dilakukan sebagian kaum muslimin dan muslimah. Kalau makanannya panas ditiup. Biasanya ibu-ibu ini kalau anaknya mau makan masih panas, disuapin sambil ditiup makanannya. Maka kita akan jelaskan dalil-dalil larangan. Ya. Kata beliau, mendinginkan makanan hingga layak disantap itu mendatangkan berkah. Di antara dalilnya, innahu a'zamu lil barakah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan keberkahan yang lebih besar. Adapun makan makanan masih dalam keadaan panas itu membahayakan kesehatan. Begitu juga makanan yang sangat dingin. Maka hendaknya kita menunggu makanan tersebut sampai tidak dalam keadaan panas atau tidak terlalu dingin.
Tadi Anda sampaikan, larangan meniup makanan yang panas, minuman yang panas, nggak boleh ditiup untuk mendinginkannya. Dalilnya apa? Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih. Di sini nggak ada, Umar. Ditambahkan saja di bukunya. Kata Rasulullah, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas ketika dia meminum dari suatu bejana. Maksudnya di sini Umar, kalau kita lagi minum saja, kita nggak boleh untuk apa? Ngeluarin nafas. Jadi kalau kita lagi minum, jangan saat kita minum nafas kita keluarin. Itu nggak boleh. Kalau memang mau ngeluarin nafas, berhenti dulu dari minum. Nanti minum lagi. Kalau kita bernafas, mengeluarkan nafas saat kita minum saja nggak boleh, apalagi kita meniup. Karena kalau meniup tadi mengeluarkan apa? Ya, mengeluarkan angin dari mulut kita yang bisa jadi itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan ada unsur bakteri dan kotorannya. Kalau seseorang niup makanan atau minuman dari mulutnya, maka itu bisa mendatangkan kotoran kepada makanan dan minuman tersebut. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, nggak boleh meniup makanan atau minuman yang masih panas. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga nggak ada ummahat, ditambahkan saja di bukunya. Kata Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina aw yunfakha fihi. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kami bernafas saat minum, maksudnya mengeluarkan nafas saat kami minum dari satu bejana, dan kami dilarang untuk meniup. Ya, nggak boleh meniup, ya. Maka meniup itu bagian dari menjadikan makanan itu kotor, minuman itu kotor, apalagi dia habis makan atau minum minuman yang baunya tidak sedap. Kemudian dia tiup ke makanannya yang panas atau minumannya yang panas, itu menjadikan aroma yang tidak sedap tadi berupa kotoran-kotoran masuk ke dalam makanan dan minumannya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menjelaskan hikmah kenapa kita dilarang oleh Rasulullah untuk meniup makanan yang masih panas atau meniup minuman yang masih panas. Kata Imam Ibn Qayyim, wa amman nafihu fi syarabi fa innahu yaksibuhu min famin nafih yu'afu li ajliha. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, adapun orang yang niup minumannya yang masih panas itu akan menjadikan kotoran yang ada dari orang yang niup tadi itu justru jatuh kepada makanan tersebut dan itu bisa menyebabkan bakteri dan penyakit. Lihat bagaimana syariat Islam senantiasa selaras dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu ilmu kedokteran dan juga kesehatan. Maka ini umat nggak boleh niup makanan yang masih panas dari mulut kita atau minuman yang masih panas. Berarti bagaimana caranya? Ada dua caranya umat yang dibolehkan supaya makanan itu cepat dingin atau minuman itu bisa cepat dingin.
Yang pertama, ini cara yang disampaikan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kalau minumannya masih panas dan dia nggak boleh tiup itu, maka hendaknya dia pindahkan ke gelas yang kosong. Kemudian dia kembalikan kembali air tersebut ke gelas tersebut. Jadi dikasih ke gelas yang kosong, dia balik lagi, dikasih lagi ke gelas yang kosong, dia balik lagi. Itu diantara cara untuk mendinginkan makanan. Ya, itu cara untuk mendinginkan minuman, ya. Adapun untuk mendinginkan makanan yang panas, boleh dengan menggunakan kipas angin. Tapi dengan syarat kipas anginnya jangan yang kotor dan berdebu. Karena sama aja, kalau kipas anginnya kotor dan berdebu, maka akan menimbulkan bakteri dan juga penyakit. Jadi boleh dengan dua cara ini supaya makanan atau minuman yang panas tadi bisa cepat dingin, boleh dilakukan dengan salah satu dari dua cara ini. Apakah menggunakan kipas angin tadi, tapi pastikan kipas anginnya yang bersih, tidak ada kotoran dan debunya, supaya tidak masuk ke dalam makanan dan minuman. Yang kedua tadi ya, kalau minuman panas, sediakan satu gelas kosong, kemudian ditumpahkan ke gelas kosong tersebut, kemudian dikembalikan lagi kepada tempat minuman tersebut. Nah, ini cara untuk kita menjadikan makanan itu yang panas tersebut bisa jadi dingin. Karena tadi haram hukumnya meniup makanan yang masih panas. Adab yang ketujuh, tidak boleh meremehkan atau mencela makanan. Meremehkan makanan berarti meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus senantiasa ingat bahwa masih banyak orang yang tidak mempunyai makanan. Ada mungkin saudara muslim kita makannya satu hari hanya satu kali saja. Barang siapa yang meremehkan makanan bisa jadi nikmat tersebut dicabut darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan kita tidak pernah mencela makanan sekalipun itu. Jika beliau suka, beliau makan. Jika beliau tidak suka, beliau tinggalkan tanpa komentar apapun. Nah ini, ummahat sebagian kaum muslimin dan muslimat kan seringnya seperti itu. Apakah itu suami atau istri kadang melakukan perkara yang seperti itu. Disediain makanan, aduh kok makanannya cuma gini doang sih. Kok lauknya kayak gini sih? Ya, termasuk ummahat. Ummahat kalau suruh nyobain makanan tertentu, sayur tertentu, dan menurut lidah ummahat itu kurang enak, kurang pas, nggak perlu dikomen dengan cara dicela. Tapi kalau hanya mengatakan, oh ini kurang pas ini, ya. Tapi kalau sampai mencela, ya, oh ini mah nggak enak, ya. Oh ini mah, ya, rasa apa kayak gini nih, nggak enak ini mah. Itu sudah masuk dalam kategori mencela. Ya, maka diperhatikan ini. Kadang kita nggak sadar mengucapkan sesuatu terhadap makanan yang mau kita konsumsi. Nggak enak ini mah. Ya, pantesan murah harganya. Maka yang seperti ini sama dengan mencela. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu." Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun itu.
Jika beliau suka, beliau makan. Dan jika beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Kan simpel, nggak perlu dikomen. Wah, ini mah terlalu gurih. Oh, ini mah terlalu pedas. Ya, nggak enak ini makanannya. Nggak perlu dikomen seperti itu. Kalau suka makan, kalau nggak suka tinggalkan. Makanya Rasulullah ketika dihidangkan ke meja beliau, ad-dok itu. Tahu dok pemahat ya? Dok itu seperti biawak ya atau kadal mungkin ya. Tapi dibedakan. Kadal gurun itu makanannya tumbuh-tumbuhan. Beda dengan kadal di negeri kita, makanannya kotoran, bangkai-bangkai ya. Makanya dok yang dimaksud boleh untuk dimakan itu yang mereka hidupnya di gurun saja. Yaitu di daerah Timur Tengah mereka makanannya cuma tumbuh-tumbuhan. Rasulullah ketika dihidangkan di meja makan beliau itu dok, maka beliau nggak suka. Tapi beliau nggak komen, beliau hanya mengatakan ini makanan yang nggak biasa untuk kami makan. Maka nggak ada tuh celaan, ini makanan apa ini? Ya, lihat Rasulullah ketika dihidangkan sesuatu yang memang beliau kurang suka atau beliau nggak suka, beliau hanya mengatakan ini nggak biasa untuk kami memakannya. Nah, lihat, karena kenapa? Karena kalau kita komen sama aja kita menyakiti hati orang yang kita cela tersebut. Maka kita harus menghargai. Kita dijamu dengan menu apapun itu, makanan apapun itu. Kalau tuan rumahnya sudah menjamu kita dengan itu, kalaupun kita nggak suka, nggak perlu dikomen. Biarkan saja. Karena itu sangat menyakiti hati orang yang sudah memasaknya, membuatnya, menyiapkannya. Itu kan seperti nggak dihargai. Ya, dia sudah nyiapin capek-capek soto kah, ya, sayur kah, ya. Kemudian dicela, oh itu sakit hati sekali orang. Sudah capek-capek dia bikin, dia berusaha menampilkan yang terbaik, tapi memang karena dia mungkin kurang ya pandai saja dalam masak akhirnya kurang gurih kah, ya, keasinan kah, kepedasan kah, ya, nggak perlu kita tahu. Ya, karena itu bisa menyakiti hati orang ya, memasaknya, menyiapkannya, dan juga sudah membuatnya untuk kita. Makanya Rasulullah ya nggak pernah mencela makanan sekalipun. Yang ini menunjukkan beliau begitu menghargai orang yang membuatnya. Beliau menghargai orang yang sudah masaknya. Nah ini pentingnya bagaimana seseorang dia punya sikap empati kepada orang yang sudah menjamu dia dengan makanan-makanan. Kalaupun ada yang dia kurang suka, maka nggak perlu untuk mencelanya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, nggak ada di buku ini, ditambahkan saja, ya. Rasulullah SAW pernah datang ke istri beliau. Kemudian kata Rasulullah, makanan apa yang bisa kita makan? Kata istri beliau, ma indana illa khal. Kita nggak punya makanan apa-apa kecuali cuka saja. Subhanallah, cuma cuka mah. Mah pernah makan cuka nggak? Paling buat bumbu kan. Ya. Kata istrinya, ya kita nggak punya makanan apa-apa kecuali cuka. Rasulullah nggak komen, nggak celah maksudnya. Apa kata Rasulullah? Nikmal udumi al-khallu, nikmal udumi al-khallu. Beliau malah puji. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka, sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Imam Nawawi yang menjelaskan hadis ini,
Rasulullah bukan ingin mengatakan makanan yang paling baik itu cuka, tidak. Tapi beliau ingin memuji saja makanan tersebut supaya orang yang menyediakannya tidak tersakiti hatinya. Walaupun cuma sekedar apa? Cuka. Berapa banyak kaum muslimin disediakannya tempe ada, tahu ada, sayur ada, ayam ada. Bilangnya apa? Kok cuma gini doang? Subhanallah. Rasulullah cuma cuka. Beliau nggak cela itu. Beliau mengatakan sebaik-baik makanan adalah cuka. Beliau puji, walaupun cuma ada cuka saja yang bisa beliau makan. Lihat ya, bagaimana kehidupan Rasulullah, akhlaknya yang mulia, ya, budi pekertinya yang begitu, ya, tinggi sekali yang menjadikan Allah puji ya, akhlaknya Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki budi pekerti akhlak yang begitu agung sekali. Gak pernah sekalipun Rasulullah mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau. Nah ini adab yang ketujuh. Gak boleh kita meremehkan, mencela makanan yang dihidangkan kepada. Yang kedelapan, di antara adab makan adalah berdoa sebelum makan. Ini adalah bagian dari ya meyakini bahwasannya makanan itu dari Allah Ta'ala. Dan kita kenapa membaca doa? Supaya syaitan gak ikut makan bersama kita. Karena kalau kita nggak baca doa, maka syaitan akan ikut makan. Atau minimal syaitan akan mencicipi makanan tersebut. Ada beberapa lafaz doa berkaitan dengan doa sebelum makan. Walaupun memang hadis yang masyhur riwayat Bukhari itu hanyalah membaca bismillah saja. Tapi ternyata ada doa lain yang boleh dibaca ketika kita sebelum makan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah juga dalam kitab Sunan beliau. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya. Kemudian juga Syekh Albani menghasankan hadis ini dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu wa idza syariba labadan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa inna laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa al-laban." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian akan makan. Jadi dibacanya kapan? Sebelum makan. Maka ucapkanlah kata Rasulullah, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan min. Ya Allah, berkahilah makanan kami dan gantikan ia yang lebih baik. Adapun seseorang apabila dia akan minum susu, maka hendaklah dia baca doa sebelum minum susu tersebut. Doanya, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum dan tambahkanlah ia untuk kami. Kemudian Rasulullah berkata, karena tidak ada makanan dan minuman yang lebih memadai kecuali susu. Ini diantara doa yang disyariatkan untuk dibaca sebelum kita makan dan minum susu. Berarti doa yang kedua ini khusus ya. Kalau kita minum susu saja, jadi jangan disamakan kita minum teh, minum kopi, minum jus, enggak. Di doa yang kedua ini khusus untuk minum susu saja. Adapun selain minum susu berarti cukup dengan baca basmalah saja.
Sementara apabila kita sedang puasa dan kita hendak berbuka, maka ucapkanlah doa zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan ini juga disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, kalau kita buka puasa, bacalah doa, dahaga telah sirna, urat-urat kerongkongan telah basah, dan pahala pun telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah. Ini adab yang kedelapan, membaca doa yang disyariatkan. Walaupun sebetulnya cukup kita baca Bismillah saja. Tapi ada doa yang disyariatkan, yaitu Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makanan kami ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Yang kesembilan, di antara adab makan adalah membaca bismillah ketika hendak makan. Ini kalau tadi baca doa, berdoa ya. Kemudian yang kesembilannya baca bismillah. Sebagaimana hadis yang masyhur riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim, bahwasannya Rasulullah pernah menasehati seorang anak muda yang dia ikut makan ya bersama Rasulullah di nampan. Kemudian Rasulullah berkata, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai bocah atau wahai pemuda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah makanan yang ada di dekat. Beliau juga memberi nasihat kepada orang yang lupa baca basmalah. Nah, ini solusi kalau kita lupa baca basmalah. Kata Rasulullah, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Hadis ini juga disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, jika salah seorang kalian makan, maka ucapkanlah basmalah. Dan jika sebelum makan ia lupa mengucapkan basmalah, maka hendaklah ia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan juga di akhir. Ini adab yang kesembilan, membaca basmalah ketika hendak makan. Yang kesepuluh, di antara adab makan adalah mencicipi buah-buahan terlebih dahulu. Sebagian ulama menyebutkan sunnah ini dengan berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang Allah abadikan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20-21. Kata Allah Ta'ala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apapun yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Kata sebagian ulama yang berdalil dengan ayat ini, Allah sebut buah-buahan terlebih dahulu sebelum penghuni surga ditawarkan daging-daging makanan penghuni surga. Jadi ayat ini kan yang disebutkan apa? Buah-buahan terlebih dahulu. Buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung yang mereka inginkan. Allah sebutkan buah-buahan di sini supaya mereka makannya buah dulu. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk makan buah terlebih dahulu sebelum
makan lauk atau nasinya. Bahkan menurut ilmu kesehatan, pola makan seperti ini berfungsi untuk menjaga kesehatan lambung dan lebih memudahkan proses pencernaan. Betul ya? Dulu Ummahat kan belajar biologi seperti itu. Kalau memang yang kita masukin nasi, lauk dulu baru buah-buahan, itu nanti buah-buahan itu ngantri untuk dicernanya. Kalau dia terlalu lama menunggunya, karena kan proses pencernaan lumayan, ya, menunggu dulu nasi dan lauk pauk yang sudah dimakan ini. Nanti kalau buahnya baru masuk setelah makan nasi dan lauk pauknya, itu akan keburu busuk nanti dan tidak menjadi ya energi yang bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau yang masuk buah-buahan dulu itu memudahkan nasi dan lauk pauknya untuk kita cerna kemudian. Makanya ini yang harusnya dilakukan kaum muslimin, buah dulu baru dia makan nasi beserta lauknya. Ini yang ke-10, mencicipi buah sebelum makan dan minum. Yang ke-11, adab makan juga makan dengan tangan kanan. Hukumnya wajib makan dengan tangan kanan. Dan haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila salah seorang di antara kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sebab syaitan itu makannya dengan tangan kirinya, minumnya juga dengan tangan kirinya. Kalau ada orang makan minumnya pakai tangan kiri, berarti dia menyerupai syaitan. Perbuatannya seperti perbuatan syaitan. Kecuali, ada pengecualian yang kalau tangan kanannya tidak berfungsi secara sempurna. Maka ini dalam keadaan apa? Darurat. Tangan kanannya sudah nggak bisa digunakan lagi. Maka berarti boleh dia makan dengan tangan kirinya karena tangan kanannya sudah tidak berfungsi. Atau misalnya tangan kanannya buntung. Maka gimana dia makan? Masa mau pakai kaki kanan? Kan susah. Maka boleh dia menggunakan tangan kiri. Nah ini pengecualian saja. Mereka yang tangan kanannya tidak berfungsi atau nggak punya tangan kanan atau buntung tangan kanannya, baru mereka boleh makan dengan tangan kirinya. Ini yang ke-11, wajib makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang ke-12, makan dengan menggunakan 3 jari. 3 jari itu mana saja? Yang pertama, ibu jari. Ibu jari yang mana, Ummahat? Hah? Ibu jari yang mana? Jempol. Ini ibu jari ya. Yang kedua, jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah. Ini yang dimaksud disunnahkan makan dengan 3 jari. Jempol, telunjuk, dan juga jari tengah. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari beliau. Lalu menjilati tangan beliau sebelum membersihkan. Makan dengan 3 jari adalah sikap tengah.
antara makan dengan satu jari yang merupakan sikap makan orang-orang sombong dan makan dengan 5 jari yang merupakan sikap makan orang-orang rakus. Mahat jangan tersinggung ini ya, karena makannya pakai 5 jari. Ya, maka sunnah memang ya makan menggunakan 3 jari. Ya, berarti kalau pakai sendok kan 3 jari. Kalau Mahat megang sendok di mana? 3 jari ya. Berarti itu sesuai sunnah nggak? Ya, atau yang dimaksud makan 3 jari langsung pakai jarinya. Kalau yang Rasulullah praktekkan memang pakai langsung 3 jari itu. Beliau suap makanannya dengan 3 jari tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, walaupun dia pakai sendok, tapi dia megangnya 3 jari, maka itu sudah dianggap melaksanakan sunnah. Walaupun yang dimaksud 3 jari di sini langsung 3 jarinya itu mengambil makanan. Nah ini diantara adab juga makan dengan 3 jari. Yang ke-13, mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Ya, artinya jangan ya makannya buru-buru. Akhirnya nggak sempurna mengunyahnya, itu malah tidak bagus kan? Yang bagus itu kan makanan itu betul-betul dikunyah sampai dia betul-betul hancur supaya mudah untuk masuk dalam proses pencernaan tubuh kita. Makanya makanlah dengan tenang, kunyahlah makanan dengan baik, tidak mengambil makanan lainnya hingga setelah dikunyah dan menelan makanan yang masih ada atau tersisa di dalam mulut. Menelan makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa menimbulkan efek negatif. Di antaranya mengganggu kesehatan serta dapat merusak organ pencernaan. Maka sebaik-baik makanan mengunyahnya dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Yang ke-14, tidak duduk ketika makan dengan bersandar. Nah, diperhatikan. Kalau makan tidak boleh sambil bersandar. Dan yang kedua, nggak boleh tengkurap atau telungkup saat makan. Telungkup kan tengkurap ya. Menjadikan dada dan perut di bawah, punggung di atas. Padahal itu salah satu tidurnya penghuni neraka tuh kayak gitu. Ya, sifat tidurnya penghuni neraka, mereka tuh tidurnya tengkurap. Makanya para ulama mengharamkan tidur tengkurap kecuali memang dalam keadaan hajat atau dalam keadaan darurat. Dalilnya nggak boleh kita telungkup atau tengkurap ini. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan juga oleh para ulama dari Ibnu Tikhfah Al-Ghifari. Dari sahabat Abu Dzar, beliau berkata, Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mara alayya. Kata sahabat Abu Dzar, suatu hari Rasulullah melewatiku atau lewat di hadapanku. Wattoja'tu, dan aku saat itu sedang tidur tengkurap. Faraqadoni birijlihi, maka Rasulullah menggerak-gerakkan dengan kaki beliau. Maksudnya suruh bangun. Rasulullah pun bersabda, ya Junaidib, innama hadhihi dija'atu ahlinna.
Wahai Junaidib, maksudnya Abu Dzar, tidur seperti ini itu seperti tidurnya penghuni neraka. Ya, tidurnya penghuni neraka. Ya, kalau dia tengkurap. Maka makan juga begitu. Gak boleh makan sambil tengkurap, malas sekali. Ini biasanya anak-anak kecil ya. Biasanya diingatkan ini umat kalau ada anaknya makan sambil tengkurap, haram hukumnya. Karena Rasulullah mengatakan itu tidurnya penghuni neraka. Begitu juga dengan bersandar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inni la akulu muttaki'an." Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Maka dua ini cara duduk yang gak dibolehin. Yang pertama sambil bersandar makannya, yang kedua sambil tiduran dengan cara tengkurap atau telungkup. Ini adab yang ke-14. Yang ke-15, memungut makanan yang terjatuh ke lantai. Tapi nggak semuanya dipungut tuh Mbak. Lihat penjelasannya. Jika makanan yang akan kita santap terjatuh, pungutlah dia, lalu bersihkan kotoran yang mungkin menempel padanya. Kemudian dimakan, jangan biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Jadi ingat tadi, diambilnya itu tapi dibersihkan. Berarti kalau makanan itu jatuhnya sudah ke tempat yang najis, ya nggak perlu dipungut. Karena nggak bisa dihilangkan kotorannya. Tapi yang dimaksud di sini jatuhnya kemana? Ke lantai. Ya, jadi nggak harus belum 5 menit. Ya, kalaupun memang sudah lewat 5 menit, boleh. Tapi tadi dibersihkan kotorannya. Baru kemudian kalau sudah bersih boleh dimakan. Dalilnya hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wa la yad'ha lisyaitan wal yuslit ahadukum ta'aman fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Kata Rasulullah, jika makanan salah seorang di antara kalian jatuh ke lantai, maka pungutlah dan bersihkan kotoran yang nempel padanya, kemudian makanlah. Jangan biarkan dia dimakan oleh syaitan, dan hendaklah dia membersihkan makanan yang tertinggal pada piring, karena ia tidak tahu makanan mana yang ada keberkahannya. Nah, ini juga dalil ya. Tak boleh kita membiarkan sisa makanan sebelum kita habiskan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan nasi yang terakhir itu yang mendatangkan keberkahan pada kehidupan kita. Maka ini jadi dalil. Kalau ada makanan jatuh ke lantai, jangan langsung dibuang. Tapi lihat, kalau ada kotorannya dibersihkan, langsung kita makan lagi. Tapi kalau itu nggak bisa dibersihkan, baru ya. Tapi kalau masih bisa dibersihkan, bersihkan kotorannya, kemudian kita makan kembali makanan yang jatuh tersebut. Ini adab yang ke-15. Begitu juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatun falyumit ma rabahu minha thumma liyat'amha wa la yad'ha lisyaitan." Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian makan, lalu makanannya jatuh, hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian ia memakannya. Janganlah ia biarkan makanan itu untuk syaitan. Ya, maka ini cara kita. Kalau ada makanan jatuh, jangan langsung dibuang. Ya,
Tapi lihat, kalau ada kotorannya kita bersihkan. Kalau nggak ada kotorannya ya sudah langsung makan saja. Ya, karena itu jangan biarkan makanan itu malah dimakan syaitan. Ini adab yang ke-15. Yang ke-16. Di antara adab makan juga adalah tidak panik ketika lalat jatuh ke dalam, ini salah kayaknya Umar, ke dalam minuman Umar, bukan ke dalam makanan. Karena dalam hadis disebutnya minuman. Ya, tidak panik ketika lalat jatuh ke dalam minuman. Jika seekor lalat jatuh dalam minuman, maka celupkan badan lalat itu. Lalu angkat dan buanglah. Apa yang dibuang? Lalatnya, bukan minumannya. Ya. Kemudian silakan ia meminumnya. Janganlah merasa jijik dan malu untuk menerapkan sunnah. Karena ini sunnah Nabi. Hanya karena jarang diamalkan manusia, maka kita nggak amal. Atau bahkan sebagian orang menolaknya. Ih jorok, masa lalatnya dicelupin? Lihat, ketika akal kita bertentangan dengan dalil dari hadis yang sahih, maka tinggalkan pemahaman akal kita dan kita amalkan dalil yang sahih. Dan ternyata benar umat. Penelitian kedokteran dan ilmu kesehatan menunjukkan justru kalau nggak dicelupin lalat itu, justru dia bisa tertimpa penyakit. Kita lihat hadisnya umat. Hadisnya riwayat siapa? Bukhari dalam kitab sahihnya. Makanya aneh kalau masih ada orang yang meragukan mengamalkan ini. Padahal hadisnya riwayat Bukhari. Kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzikhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra dawa." Kata Rasulullah SAW, apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat tersebut. Kemudian buanglah lalat itu, sebab di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Paham nggak Umar? Kenapa Rasulullah suruh celupin? Karena kalau lalat itu hinggap di satu minuman, yang bahaya kalau ternyata sayap yang hinggap di minuman tersebut yang merupakan penyakit. Kalau dia nggak celupin, justru bahaya karena nggak ada obatnya. Tapi kalau dia celupin dua-duanya sayapnya, kan yang satu penyakit, yang satu obat. Berarti jadi netralisir. Makanya bahaya. Kalau dia nggak celupin justru bahaya. Dia nggak celupin, dia buang saja lalatnya, dia minum. Oh, itu bisa mencret tuh. Ya. Dan ini terbukti. Karena sempat buka-buka jurnal tadi. Salah satunya Anda dapat ada 2 jurnal kedokteran yang menyebutkan tentang mukjizat sabda Rasulullah ini. Ya. Di salah satu jurnal Anda baca ya, ternyata penelitian ya para ahli kedokteran dan dunia kesehatan ketika mereka meneliti itu dalam tulisan jurnal itu didapati sayap kanan lalat itu, sayap kanannya memiliki efek antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Setelah dilakukan riset ternyata sayap kanan lalat memiliki efek antibiotik
yang menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Betul kan? Salah satu sayapnya kata Rasulullah apa? Obat. Ternyata itu ada di mana? Di sayap kanannya lalat. Sementara di sayap kirinya, ya, justru disitulah pertumbuhan jamur dan bakteri. Kita lihat di sini sabda Rasulullah yang beliau berkata bukan dengan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Ta'ala. Maka terbukti ternyata penelitian kedokteran membuktikan memang sayap kanan lalat itu memiliki efek antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Makanya betul kata Rasulullah, karena salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lainnya sebagai obat penawarnya. Ya, ini ummahat pernah dipraktekin nggak ummahat? Kalau lalapnya hinggap ke minuman, praktekin biar paham bagaimana mukjizat Rasulullah ini. Ya, jadi kalau ada lalat masuk ke tehnya, ke kopinya, jangan langsung dibuat lalatnya, tapi dicelupkan terlebih dahulu, baru buang lalatnya. Kemudian minum lagi, Mbak. Ya, kayaknya rasanya juga nggak berubah kan, habis dicelupin lalatnya, sama aja. Tapi justru itu untuk menetralisir apa penyakit tadi. Karena kita nggak tahu sayap mana yang hinggap di minuman tersebut. Kalau sayap kirinya lalat, tuh bahaya itu. Itu malah menimbulkan penyakit. Kalau kita nggak celupin juga semuanya, maka nggak ada penawarnya. Tapi kalau dicelupin semuanya lalatnya, ke sayap kanannya itu bisa menjadi obat penawar dari penyakit yang dibawa oleh lalat tersebut. Begitu Mahat ya. Jadi nggak perlu panik kalau ternyata ada lalat jatuh di minuman kita. Ini adab yang keenam. Kalau ada lalat masuk ke minuman kita celupkan, kemudian kita buang lalatnya, lalu kita minum lagi minuman tersebut. Yang ke-17. Di antara adab makan adalah menjilati jari-jari tangan setelah makan. Ini juga jarang diamalkan ya, dijilat-jilat, ya. Bahkan boleh yang jilatin temannya, ya. Boleh yang jilatin temannya. Kita lihat nih hadisnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang dari kalian makan, maka janganlah ia bersihin tangannya langsung dengan kain kah, dengan tisu kah, dengan air kah, dengan langsung. Sebelum dia jilat-jilati tangannya atau teman orang lain yang menjilatinya. Boleh kan ummahat? Ya. Berarti kalau ummahat merasa jijik jilatin sendiri, minta temannya jilatin. Ya. Tapi ingat ya, sesama mahram, bukan dengan ya, bukan mahram. Maka ini sunnah menjilat-jilati ya tangan kita, jari-jari maksudnya ya, setelah kita makan sebelum kita mencuci tangan. Dalam riwayat lain ada tambahan. Riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat lagi ini hadis. Ada tambahan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu barakah. Karena dia nggak tahu makanan manakah yang terdapat berkahnya. Maka dia bersih-bersihin dulu supaya apa? Dia dapat berkah dari makanannya tersebut. Karena bisa jadi ada nasi yang masih nempel kan di jari kita. Kita cuci tangan, kebuang nasi itu. Tapi kalau kita setelah selesai, kita jilat-jilat dulu,
Ada yang masih nempel, barangkali itu berkahnya makanan yang kita makan. Makanya sunnah sangat dianjurkan sekali untuk menjilat-jilati jari tangan setelah makan. Ini adab yang ke-17. Yang ke-18. Di antara adab makan adalah bersyukur atas nikmat makan yang diberikan. Di antara tanda syukur kita adalah kita membaca doa setelah makan. Ya, membaca doa setelah makan. Ya, di antaranya alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Yang hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hibban. Di antara doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan dan minuman, memudahkannya untuk dicerna dan menjadikan jalan keluar baginya. Kemudian dalam doa yang lain juga, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghna rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah ruah, baik yang mengandung keberkahan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kecukupan serta melepas dahaga kami, yang karunia-Nya senantiasa dibutuhkan, tidak bisa diingkari, tidak ditinggalkan, dan tetap diperlukan. Wahai Rabb kami. Ini doa yang kedua. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan Syekh Albani. Di antara doa yang boleh juga kita baca setelah makan, Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa jitabaita, Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan makanan, Engkaulah yang memberi minuman, memberi kecukupan dan kerelaan, juga memberi petunjuk dan memberi pilihan. Ya Allah, hanya untuk-Mu segala pujian atas anugerah yang telah Engkau berikan. Boleh juga dengan doa yang masyhur yang biasa kita baca ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi yang juga dihasankan oleh Imam Tirmizi. Doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi makanan ini kepadaku dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang setelah makan dia baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang baca doa setelah makan ini, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah. Ya, maka ini diantara keutamaan baca doa setelah makan. Bayangin baca doa setelah makan, kita diampuni dosa-dosanya. Ya, padahal kita habis dapat nikmat tuh, tapi kita syukuri itu, kita bisa menjadi orang yang diampuni dosa. Yang ke-19, yang terakhir dari adab makan, Mbak. Ngajinya masih lama kan? Yang ke-19, tidak langsung tidur sesudah makan. Ini kebiasaannya orang malas ini. Habis makan langsung tidur. Ini termasuk kebiasaan buruk yang bisa membahayakan kesehatan jantung, bahkan bisa menjadi penyebab kematian jika rutin dilakukan.
maka sebaiknya ia jalan-jalan dahulu, duduk sebentar, atau beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Ini adab makan. Kita lanjut, adab minum. Adab minum di sini hanya 5 saja. Yang pertama, tidak boleh minum sambil berdiri. Dengan jelas Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, dan apabila ia lupa, hendaklah ia muntahkan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'ahu." Seandainya orang yang minum sambil berdiri mengetahui apa yang ada dalam perutnya, niscaya akan ia muntahkan. Bahkan memang ya, minum sambil berdiri ini secara ilmu kesehatan dan kedokteran itu bisa mendatangkan penyakit di dalam tubuhnya. Walaupun ada hadis lain Umar, yang Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri. Pernah dengar nggak hadisnya Umar? Ya, Rasulullah minum air zam-zam justru sambil berdiri. Sebagaimana yang dirawatkan sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba zam-zam wa huwa qa'im. Rasulullah pernah minum air zam-zam dalam keadaan beliau berdiri. Sebagian ulama mengecualikan kalau yang diminum selain air zam-zam, kan nggak boleh dengan cara berdiri. Tapi khusus untuk minum air zam-zam, itu dibolehkan dengan cara berdiri. Walaupun yang lebih utama tetap duduk minum air zam-zamnya. Namun sebagian ulama mengatakan, hadis Rasulullah minum air zam-zam dengan berdiri, itu dalam keadaan darurat. Saat itu sedang berdesak-desakan, manusia penuh. Maka Rasulullah susah untuk duduk. Maka beliau pun minum air zam-zam dengan berdiri. Makanya hukum asalnya tetap kita minum dengan cara duduk, kecuali dalam keadaan darurat yang kita susah untuk minum dengan cara duduk. Yang kedua, di antara adab minum dengan 3 kali tegukan seraya mengambil nafas di sela-sela tegukannya. Minum sebanyak 3 kali. Demikianlah yang dibiasakan Nabi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau minum 3 kali, menyebut nama Allah pada awalnya dan memuji pada akhirnya. Inilah sunnah, yakni membaca bismillah lantas minum sesuatu, kemudian membaca alhamdulillah setelah selesai dari minum tersebut. Kemudian membaca bismillah lagi untuk minum kedua kalinya. Ya, lantas alhamdulillah juga setelah selesai. Kemudian mau minum lagi yang ketiga kali, baca bismillah lagi. Kemudian setelah selesai juga ucapkan alhamdulillah. Maka jangan lupa sekali ambil nafas dulu. Baru kemudian minum yang kedua kali. Kemudian taruh lagi, ambil nafas lagi. Ini yang dimaksud. Ya, beliau minum 3 kali sambil mengambil nafas di antara jeda-jeda tersebut. Atau di sela-sela tegukan tadi. Nah, ini sunnah ketika minum dengan cara 3 kali tegukan. Yang ketiga, tidak bernafas atau menghembuskan nafas di dalam gelas ketika kita minum tadi. Tadi sudah membawakan hadisnya ya. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Hadis riwayat Bukhari, apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia menghembuskan nafasnya di dalam gelas yang dia minum air tersebut. Karena tadi ya,
bisa menyebabkan kotoran yang ada dalam hidung atau mulutnya itu justru masuk ke dalam minum. Yang keempat, berdoa sebelum minum susu serta berkumur-kumur sesudahnya. Tapi sudah kita bawakan dalilnya. Sebelum minum susu, kita baca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum dan tambahilah ia untuk kami. Lalu jangan lupa berkumur-kumur setelah minum susu. Walaupun ini hukumnya anjuran saja, tidak sampai pada wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan Syekh Albani, kata Rasulullah, "Idza syaribtumul labana fatamaqbadu fa inna lahu dasaman." Apabila kalian minum susu, fatamat madu, maka berkumur-kumurlah karena sesungguhnya minuman susu itu meninggalkan rasa masam pada mulut seseorang. Maka ini sunnah, habis minum susu kita berkumur-kumur. Yang terakhir di antara adab minum yaitu minum minuman yang manis dan juga dingin. Dingin di sini maksudnya tidak terlalu dingin ya, tapi dingin yang biasa saja. Minuman manis yang dimaksud seperti jus. Jus di sini kan berarti dari buah-buahan ya. Karena Rasulullah menyukainya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau menyukai minuman yang manis dan dingin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam kitab Shahihul Jami. Selesai kita dari pembahasan adab makan dan juga adab minum yang dibawakan dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang mencukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Afwan, kalau di luar topik, perempuan lebih afdal tahallul di tempat saat selesai langsung atau di hotel? Kalau perempuan itu bisa tahallul di tempat setelah selesai sa'i, ya silakan dia lakukan itu. Kan kalau perempuan dia hanya ya seperti jari-jari saja kan, ya. Maka nggak harus dibotak kan kalau perempuan. Maka bisa sebetulnya dilakukan di tempat sa'i tersebut, ya. Tapi kalau memang susah, maka boleh di hotel. Tapi yang lebih afdal dia lakukan setelah selesai langsung di tempat sa'inya tersebut. Karena Rasulullah seperti itu dulu. Setelah selesai dari sa'i, ya, maka beliau perintahkan sahabatnya untuk bertahallul, termasuk beliau setelah selesai dari tempat sa'i itu. Wallahu a'lam bishawab. Dahulu kala sahabiyah hiburannya apa ya Ustaz? Selain menuntut ilmu. Hiburannya banyak, mana ya. Kemudian juga berkuda, kemudian juga naik unta. Maka mungkin zaman sekarang juga ummahat bisa dengan lomba lari sama suami gitu. Ya, atau lari bareng bersama suami itu boleh, yang penting pakaiannya tetap diperhatikan. Kan pernah Anda sampaikan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diajak lomba lari sama Rasulullah. Maka itu diantara hiburannya, ya. Boleh berolahraga umat, tapi tetap dijaga adab-adab pakaiannya. Kalau olahraga, pastikan olahraga yang memang itu tidak memberatkan bagi wanita. Jogging biasa, lari, ya, maka atau memanah, ya, itu perkara yang bisa jadi hiburan bagi para akhwat atau umat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, izin bertanya Ustaz, jika ada makanan yang dibuang, qadarullah sudah basi,
Apakah adab ketika membuangnya? Apakah perlu baca bismillah ketika membuangnya? Ya, wallahu a'lam. Kalau dibuang begitu saja ke tempat sampah, ini khawatir masuknya kepada mubazir. Kalau itu bisa diberikan kepada ikan, ya, yang itu lebih bisa untuk dimakan oleh hewan atau binatang, maka itu lebih baik, ya, daripada dibuang begitu saja. Ya, maka hendaknya jangan dibuang ke tempat sampah, tapi diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu binatang atau hewan. Apa bedanya tabzir dengan mubazir? Tabzir itu perbuatannya. Kata Allah, wala tubazir tabziro. Janganlah kalian berperilaku melakukan perbuatan mubazir. Adapun mubazir itu fa'ilnya, subjek yang melakukan perbuatan mubazir itu. Perbuatan tabzir itu. Jadi subjek yang melakukan perbuatan tabzir itu disebutnya dengan mubazir. Mubazir itu berarti orang yang melakukan perbuatan tabzir. Disebutnya dengan mubazir. Orang yang suka buang-buang makanan itu namanya mubazir. Makanya kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berbuat takzir itu, mereka lah teman-temannya syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang online. Mana yang online? Oh ini. Izin bertanya Ustaz, terkait makanan yang belum halal BPOM-nya, bolehkah kita membelinya? Anak-anak saya suka stick 21, tapi ternyata belum halal. Wallahu a'lam. Hukum asal makanan itu kan boleh. Hukum asal makanan itu mubah, boleh. Maka kalau memang belum dapat tadi cap dari BPOM, maka lihat komposisinya. Apakah di situ ada unsur yang diharamkan atau tidak? Apakah di situ ada minyak babinya? Apakah itu dicampur dengan bir bintang atau dengan alkohol? Ya, yang di situ ada unsur memabukkannya. Kalau ternyata dicek tidak ada, ya halal. Karena hukum asal makanan itu adalah boleh. Ya, maka harus dipastikan. Kalau memang belum dapat cap halal BPOM, maka lebih baik dicek terlebih dahulu komposisi makanannya dan juga cara penyajiannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ada hadis kalau memberi orang lain itu yang kita sukai juga. Bagaimana hukumnya jika kita beli buat sendiri makanan enak dan mahal? Giliran kasih ke orang lain, itu pilih yang murah-murahan. Ya, ini belum mencapai keimanan yang sempurna. Karena orang yang imannya sempurna, dia akan memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Ya, walaupun ini boleh saja tidak masuk ke dalam dosa, hanya saja perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Karena giliran kasih ke orang itu selalu yang jelek-jelek, yang murahan. Ya, tapi giliran buat dirinya sendiri dia belinya yang mahal. Maka ini dikhawatirkan akan menjadi kurang sempurna keimanannya dan menjadikan keimanannya itu tidak sempurna. Ya, maka kalau memang kita ingin memberikan orang lain lebih baik yang bagus juga.
Itu orang yang sudah sampai apa? Sempurna sudah keimanannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai kebaikan yang didapatkan saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan yang didapatkan dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cuma satu ya yang online? Nah, tafadhol. Ada yang nanya? Oh iya, sisa makanan itu dijadikan pupuk ya, pupuk kompos yang itu bermanfaat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan pupuk itu. Wallahu a'lam, kalau memang itu masih bisa bermanfaat digunakan setelahnya, maka itu tidak masuk ke dalam kategori mubazir. Kalau memang masih bisa untuk dimanfaatkan. Tapi kalau itu dibuang begitu saja, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, maka itu yang masuk dalam perbuatan tabzir. Tapi kalau itu digunakan untuk pupuk tadi, wallahu a'lam, karena masih bisa dimanfaatkan, maka itu tidak masuk dalam perbuatan mubazir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gimana? Ah. Oh, kalau lalatnya jatuh di makanan, maka makanan yang kena lalatnya dibuang, Mbak. Karena itu memang membawa penyakit, ya. Jadi makanannya itu dibuang. Kan nggak mungkin lalatnya kita udek-udek di nasi, ya. Tapi ingat, makanan yang terkena lalatnya saja yang kita buang, ya. Adapun makanan lain yang nggak kena lalat, maka nggak perlu untuk kita buang semuanya. Jadi hanya makanan yang memang itu terkena bagian dari lalat tadi saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi umahat? Cukup. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat dan akhwat semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.